Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Faisal Arifin akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi untuk tugas matematika diskrit. Baik, langsung saja. Baik, sebelum kita memasuki materi tentang relasi dan fungsi, kita perlu ketahui bahwa dalam suatu relasi dan fungsi itu terdapat sebuah himpunan, yang mana himpunan tersendiri adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara jelas. Contohnya seperti berikut. Jadi, himpunan adalah seperti ruang lingkup kita atau sebuah ruang lingkup yang memiliki anggota-anggota. Contohnya di sini ialah himpunan A, yang mana anggotanya terdiri dari Andi, Budi, Rizky, dan Amir. Sedangkan untuk himpunan B, yaitu anggotanya merah, biru, putih. Kita dapat menamai himpunan tersebut dengan himpunan nama murid. Himpunan A yaitu berisi nama murid, dan himpunan B berisi warna. Baik, langsung kita ke penjelasan relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan anggota suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan relasi jika anggota himpunan saling berpasangan. Sebagai contoh berikut. Di sini kita memiliki sebuah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kita dapat menggabungkannya dengan warna favorit. Contohnya seperti berikut. Dari hasil diagram panah di sini dapat kita ketahui bahwa Andi memiliki warna favorit yaitu merah, Budi biru, Rizky merah, Amir putih. Cara menyatakan relasi. Terdapat 3 cara untuk menyatakan relasi. Kita dapat menggunakan diagram panah, yang mana membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar panah, ke dalam bentuk gambar arah panah seperti barusan. Kemudian diagram Cartesius ditulis dalam bentuk dot atau titik-titik seperti contohnya di situ. Kemudian himpunan pasangan berurutan, memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan seperti Ali merah, Siti biru, Amir hitam, Rizky merah. Selanjutnya, penjelasan fungsi. Sebelum kita memasuki pemahaman tentang fungsi, kita perlu ketahui bahwa terdapat istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui sebelum kita mengetahui apa itu fungsi, yaitu domain, codomain, dan range. Berikut adalah penjelasan tentang domain, codomain, dan range. Domain adalah semua anggota himpunan A atau daerah asal. Jadi, semua anggota himpunan A itu disebut dengan domain, yang mana terdiri dari Andi, Budi, Rizky, dan Amir. Selanjutnya, codomain, yang mana semua anggota himpunan B atau daerah kawan. Jadi, semua anggota himpunan B, yaitu merah, biru, putih, dan kuning, merupakan disebut dengan codomain. Selanjutnya, range, hasil dari pemetaan antara domain dan codomain, disebut range fungsi atau daerah hasil. Berikut penjelasannya. Range ialah hasil dari pasangan domain, yang mana hasilnya seperti berikut. Himpunan A memiliki anggota Andi, Budi, Rizky, dan Amir. Himpunan B memiliki anggota merah, biru, putih, dan kuning. Range adalah hasil dari perpasangan domain dengan codomain, yaitu merah, biru, dan putih.
kuning bukan anggota range karena kuning tidak memiliki pasangan. Selanjutnya, fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika semua anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi, fungsi adalah relasi yang menghubungkan antara A dan B. Tipsnya adalah setiap fungsi sudah pasti relasi, namun setiap relasi belum tentu fungsi. Syarat relasi dapat dikatakan sebuah fungsi. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya, seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Seperti contoh tadi, himpunan A harus memiliki pasangan dengan himpunan B. Yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Jadi, domain atau anggota himpunan A tidak boleh memiliki dua pasangan. Berikut cara menentukan banyak fungsi. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu NP dipangkatkan dengan NA. ND adalah jumlah anggota domain, ND adalah jumlah anggota kodomain, dan NA adalah jumlah anggota domain. Berikut adalah contohnya. Di sini kita memiliki sebuah himpunan A dan himpunan B. Kita akan menggunakan rumus NB pangkat NA. Kita ketahui bahwa anggota himpunan A terdapat berjumlah 4 dan anggota himpunan B berjumlah 3. Dapat kita tentukan dengan NB sama dengan 3 dan NA sama dengan 4. Jadi, kita pangkatkan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi, banyak fungsi yang dapat kita gunakan dengan himpunan ini. Himpunan ini adalah sebanyak 81 macam. Selanjutnya, cara menyatakan relasi. Sama halnya seperti relasi, kita dapat menyatakan relasi. Di sini seharusnya fungsi. Cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi ialah sama dengan menyatakan relasi. Terdapat 3 cara. Yang pertama, diagram panah, diagram Cartesius, himpunan pasangan berurutan. Diagram panah membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah. Kemudian diagram Cartesius dituliskan dengan dot. Kemudian himpunan pasangan berurutan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi yang pertama ialah fungsi injektif, yang mana fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Jadi, anggota himpunan B harus memiliki atau hanya boleh memiliki satu pasangan dengan himpunan A. Selanjutnya, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Jadi, semua anggota kodomain atau anggota himpunan B harus memiliki pasangan. Tidak ada yang kosong. Selanjutnya, fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah jenis fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Jadi,
anggota himpunan A harus berpasangan satu dengan anggota himpunan D. Sebaliknya, anggota himpunan D harus berpasangan dengan satu anggota himpunan A. Itu. Selanjutnya, notasi fungsi. Notasi fungsi. Fungsi biasanya ditulis dengan huruf kecil seperti F, G, atau H, dan lain sebagainya. Contohnya, fungsi F memetakan nilai X ke rumus 3X tambah 3. Ini ditulis sebagai Fx sama dengan 3X plus 3. Artinya, kalau kamu memasukkan nilai X, maka hasilnya adalah 3X plus 3. Secara umum, kalau fungsi tulis Fx sama dengan Ax plus B, maka itu artinya F mengubah X menjadi Ax plus B. Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui bahwa hasil dari input domain menentukan outputnya ke domain. Baik, selanjutnya cara menyelesaikan sebuah fungsi. Contoh soal. Diketahui fungsi Fx yaitu 3X ditambah 3 pada himpunan bilangan bulat. Ditanya F sama F3. Pembahasan. Fungsi Fx yaitu 3X plus 3. Rumusnya berarti Fx sama dengan 3X ditambah 3. Penyelesaiannya seperti berikut. Jadi, yang pertama, kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi. F ini adalah rumusnya yang pertama. Kita tuliskan Fx sama dengan 3X tambahkan 3, kemudian kita ganti X menjadi 3. Setelah kita masukkan 3, kita akan hitung jumlahnya, dan hasilnya kita dapatkan yaitu F3 sama dengan 12, yang mana hasil ini terjadi karena 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi F3 sama dengan 12. Ini adalah sumber referensi dan tautan PowerPoint ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.